Halo teman-teman, selamat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di podcast pembelajaran biologi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang organ respirasi pada manusia. Semoga setelah mendengarkan podcast ini, teman-teman dapat mengetahui dan memahami materi tersebut ya. Yuk langsung saja, mari kita simak percakapan Yuda dan Iqbal yang sedang berolahraga. Bal, capek juga ya? Ayo semangat, bentar lagi kita istirahat di depan gedung itu. Ngomong-ngomong, ini bau apa ya? Gak enak banget baunya. Iya nih, ternyata di sebelah kiri kita ada tumpukan sampah, Yud. Yuda dan Iqbal kembali melanjutkan olahraganya sampai pada akhirnya mereka sampai di depan gedung dan beristirahat sejenak. Yud, kamu tahu enggak kenapa kita bisa cepat banget merespon bau-bau yang ada di sekitar kita? Itu kenapa emangnya, Bal? Kita mampu mencium aroma bau sampah yang kita hirup tadi itu karena rongga hidung kita. Nah, rongga hidung ini termasuk ke dalam organ pernapasan. Kalau kita bahas lebih dalam, masih banyak nih organ-organ pernapasan lainnya. Jadi penasaran deh, Bal. Itu bagaimana sih sistem kerja organ pernapasan pada tubuh kita? Dan organ apa saja yang berperan di dalamnya? Kasih tahu dong, Bal, supaya aku lebih paham nih tentang organ pernapasan ini. Oke deh, tapi sebelumnya kita cari minum dulu yuk. Haus banget nih. Yaudah deh, ayo. Kita balik lagi ke sini ya. Soalnya di sini tempatnya adem banget. Oke, kita mulai ya Yud. Pertama, aku mau memperkenalkan apa saja sih organ pernapasan itu. Organ pernapasan yang paling atas itu hidung dan rongga hidung. Terus ada paring, kemudian ada laring, setelah itu masuk ke trakea. Setelah itu bronchiolus, kemudian ke paru-paru, alveolus. Bal, dari organ tersebut itu perannya apa saja sih? Oke Yud, kita bahas lebih dalam lagi. Tadi kan yang pertama itu ada hidung dan rongga hidung. Rongga hidung itu merupakan rongga tempat masuknya udara untuk kita bernapas. Nah, di dalam rongga hidung itu terdapat rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Selain itu, dalam rongga hidung juga terdapat ujung saraf pembau. Saraf itu digunakan untuk membedakan bau yang masuk ke dalam hidung. Nah, dari saraf itu kita bisa membedakan mana bau makanan, mana bau sampah, dan mana bau parfum yang wangi. Berarti yang tadi aku hirup itu atas dasar peran kerja dari organ hidung ya dalam organ pernapasan, iya Bal. Nah, betul itu. Lanjut ya Yud. Nah, yang kedua itu ada pangkal tenggorokan atau yang disebut paring. Nah, udara yang masuk melewati hidung akan dibawa melalui laring. Laring sendiri berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Nah, laring ini bisa infeksi loh. Penyakitnya bisa dikenal dengan laringitis. Penyebab infeksi ini karena adanya peradangan akibat sering teriak, iritasi atau infeksi. Nah, untuk itu kita harus menjaga pita suara kita ya guys, dengan cara banyak minum air putih dan istirahat yang cukup agar tetap sehat. Ya juga ya. Ternyata kesehatan itu penting juga bagi sistem pernapasan kita, Bal. Nah, selanjutnya pernapasan dilanjutkan ke trakea. Trakea berada di bawah laring atau sering disebut dengan tenggorokan. Trakea berfungsi meneruskan udara yang menunjukkan ke bagian paru-paru. Hal tersebut bisa dikatakan bahwa fungsi dari trakea adalah sebagai penghubung udara yang pada saat kita bernapas bisa masuk sampai ke paru-paru. Nah, habis itu udaranya dibawa kemana lagi, Bal itu? Nah, selanjutnya itu ada bronkous atau disebut cabang batang tenggorokan. Nah, cabang batang tenggorokan ini yang menyambungkan antara trakea dan paru-paru. Hampir mirip dengan trakea, namun bronkous ini terdiri dari dua cabang, di mana masing-masing cabang ini menyambungkan ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Berarti bronkous itu kayak pertigaan jalan ya, Bal ya? Iya, bisa dibilang seperti itu Yud. Nah, yang terakhir itu ada bronkolus atau anak cabang tenggorokan. Jumlah pada
Bronchiolus sama dengan jumlah lobus. Pada paru-paru, pembagiannya ada 3, lobus pada paru-paru bagian kanan dan 2 lobus pada paru-paru bagian kiri. Nah, di dalam paru-paru inilah terjadi pertukaran udara yang mengandung karbon dioksida dengan udara bersih yang mengandung oksigen. Pertukaran ini tepatnya terjadi pada dalam gelombang paru-paru atau yang disebut alveolus yang bersentuhan dengan bronchiolus. Oh, lumayan ya, agak kompleks ya Bal untuk dipelajari. Bal, tapi ini makasih banyak ya materinya. Ini sangat berguna banget ini. Iya Yud, sama-sama. Ya udah yuk kita pulang. Agak panas juga nih. Nah, dari perbincangan Yuda dan Iqbal dapat kita simpulkan bahwa kita dapat mempelajari sistem respirasi atau sistem pernapasan, dan kita juga dapat mengetahui penyakit dari organ pernapasan dan bagaimana cara untuk mencegahnya. Sekian obrolan mengenai sistem respirasi kali ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya dalam podcast pembelajaran biologi. Terima kasih.